Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka siap berkeliling dan menjalani tugas pertamanya sebagai juru kampanye pada akhir pekan ini. Wali Kota Surakarta yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ditunjuk menjadi juru kampanye bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 yang merupakan keputusan dari DPP PDIP. Nantinya, Gibran akan berkeliling mensosialisasikan Ganjar pada akhir pekan ini. Gibran pun siap menjalankan tugas tersebut. Kesiapan ini membuat tim pemenangan Ganjar makin semangat. Putra sulung Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa wilayah tugasnya sebagai juru kampanye ada di luar kota Solo dan luar provinsi. Namun Gibran mengaku belum mendapatkan arahan daerah mana yang akan dikunjungi untuk berkampanye memenangkan Ganjar. Besok Sabtu saya udah mulai muter ini. Saya nunggu aja, tapi besok Sabtu udah ada. Ada instruksi khusus? Udah ada lokasinya ya, fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Ya. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif DPP Partai Perindo, Angela Tanoesidibio, menjadi salah satu pembicara dalam acara pelatihan juru kampanye Ganjar Pranowo di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kehadiran Angela menjadi suara perwakilan untuk menggemakan kriteria dan sosok pemimpin yang dibutuhkan kalangan muda di era digitalisasi. Suara pemilih muda menjadi salah satu komposisi penting untuk menentukan sosok presiden yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada pemilu 2024. Nama Ganjar Pranowo dianggap menjadi tokoh yang tepat untuk dipilih karena dekat dengan generasi milenial. Hal tersebut menjadi pemaparan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanoesidibio, pada sesi bertajuk Penggalan Pemilih Muda di acara juru kampanye Ganjar Pranowo di iNews Tower, Jakarta Pusat. Milenial dan generasi muda ini akan merasa wah ke depannya ini nggak mudah dan mereka butuh pemimpin yang tegas, pemimpin yang bisa menjawab, pemimpin yang bisa memberikan solusi, yang bisa hadir di tengah-tengah generasi milenial dan generasi Z. Acara pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo ini dihadiri lebih dari 300 orang yang didominasi generasi muda. Ya, jadi kalau kita lihat 56% pemilih itu milenial, lahirnya di atas tahun 80. Jadi karena ini yang hadir banyak milenial, saya rasa cocok sekali. Mereka bahasanya pasti sama, ya kan? Jadi mereka milenial, yang diyakinkan juga milenial, saya rasa cocok sekali itu nanti. Pelatihan juru kampanye yang berlangsung selama 2 hari di iNews Tower, Jakarta Pusat menghadirkan pemateri dari tokoh penting seperti Andika Perkasa, Arsyad Rashid, Hari Tanoesidibio, dan tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi cawapres pendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mantan Panglima TNI itu diklaim memiliki pengalaman yang luas saat pimpin TNI. Panglima TNI periode 2021 hingga 2022, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa digadang-gadang berpotensi menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjadi pembicara di acara PDI Perjuangan di Jakarta. Menurut Hasto, Andika berpotensi jadi pendamping Ganjar karena Andika memiliki pengalaman yang luas. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Menanggapi hal itu, Andika Perkasa mengaku siap jika dipercaya menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi Andika dianggap telah memahami sosok Ganjar yang kini memimpin Jawa Tengah. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapres Mas Ganjar, Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap, Mas. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI selama 1 tahun sejak November 2021 hingga November 2022. Tak hanya itu, Andika juga mendapat gelar doktor dari George Washington University, Amerika Serikat.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Reformasi birokrasi menjadi misi Ganjar Pranowo di 2 periode menakodai pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Ganjar pun telah meluncurkan aplikasi Lapor Gub untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi misi Ganjar Pranowo di 2 periode menakodai pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan tagline tetap mboten korupsi, mboten ngapusi, yang artinya tetap tidak korupsi, tidak membohongi. Untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melibatkan masyarakat sebagai kontrol yang efektif, salah satunya dengan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang didorong oleh Ganjar Pranowo sebagai reaksi cepat menjadi budaya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya dengan aplikasi berbasis website yaitu Lapor Gub, yang menjadi tempat aduan masyarakat dan juga sebagai wadah interaksi masyarakat dengan pemerintahan Jawa Tengah. Kanal aduan Lapor Gub itu atas inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau adalah orang yang sangat paham sekali tentang media sosial. Awalnya bermain di Twitter. Twitter banyak aduan dari mana-mana di seluruh Jawa Tengah, bahkan ada juga di Indonesia yang menanyakan segala sesuatu terkait dengan pelayanan publik. Untuk itu, akhirnya kami semua diwajibkan terlebih dahulu harus bisa melayani masyarakat yang berbasis media sosial untuk mendekatkan masyarakat dengan permasalahan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat Jawa Tengah yang masuk melalui kanal-kanal aduan yang ada di dalam aplikasi Lapor Gub, seluruh SKPD yang ada di Jawa Tengah pun terlibat, tidak hanya ada di tingkat provinsi saja, tapi di tingkat kecamatan dan kelurahan juga terlibat dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk di aplikasi Lapor Gub. Untuk kasusnya yang terakhir ini kelihatannya di parkir, jadi ada pemalakan parkir di situ, sehingga itu pun dalam waktu sekitar 5 jam kita sudah bisa menyelesaikan. Yang parkir itu setelah kita mendapatkan disposisi daripada kecamatan, Bapak Camat, kita langsung tindak lanjuti bahwa Kasih yang menangani beserta Babin Kaptipmas, Babinsa mungkin itu kita langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di sana. Apa yang dicita-citakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam reformasi birokrasi di Jawa Tengah saat ini sudah terwujud. Masyarakat Jawa Tengah jadi dapat menyampaikan keluh kesahnya secara langsung tanpa harus merasakan hambatan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi warga Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berebut gunungan hasil bumi. Tetaplah bersama kami.